Pemirsa, jika biasanya kita menabung menggunakan celengan atau kebang, kali ini seorang penjual gorengan di Bulukumba, Sulawesi Selatan menabung di ember. Selama 1 tahun, tabungannya membludak hingga 167 juta rupiah. Eril Cikas, si penjual gorengan asal Bulukumba, Sulawesi Selatan, tak bisa menyembunyikan rasa puas di wajahnya saat melihat hasil tabungannya. Eril menyisihkan uang dari hasil berjualan gorengan ke dalam ember setiap hari selama 1 tahun. Dan kini terkumpul hingga 167 juta rupiah. Wah, luar biasa sekali ya. Sejak tahun 2019, warung gorengan Eril sudah terkenal di wilayah tersebut. Berbagai jenis gorengan seperti tahu isi, bakwan, dan pisang kipas selalu ludes diborong pembeli. Tak heran, omset perharinya pun bisa mencapai 10 juta rupiah. Itu warkop terus lanjut jual gorengan. Satu hari berapa biasa diambil pembeli? Tergantung sih dari cuaca juga, biasa juga pernah juga tembus 11 juta. Semoga semangat menabung dari Eril menular ke kita semua ya. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Sulaiman, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Sejumlah generasi muda di daerah Pasuruan dan Semarang menggelar fashion show batik dengan cara yang tak biasa. Berlenggak-lenggok di hamparan pasir Gunung Bromo, siapa takut? Iya, inilah aksi model remaja dari SMKN 1 Puspo, Pasuruan, Jawa Timur, Rabu kemarin. Mereka memperagakan batik sunrise bak pragawati profesional. Pemandangan indah Gunung Bromo juga menambah keindahan batik tersebut. Gunung Bromo sengaja dipilih sebagai lokasi fashion show untuk menyampaikan pesan kepada wisatawan bahwa saat ini Gunung Bromo aman untuk dikunjungi. Untuk memperingati Hari Batik Nasional dan sekaligus mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Pasuruan, yaitu Gunung Bromo. Dari Pasuruan kita bergeser ke Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah anak muda lengkap dengan pakaian kebaya menggoreskan canting pada lembaran kain membentuk lukisan motif batik khas Semarang, yakni warak ngendok. Mereka juga menggelar fashion show batik di tengah sawah. Ternyata berlenggak-lenggok di pematang sawah itu tidak mudah. Mereka harus menjaga keseimbangan tubuh agar tidak terpeleset ke lumpur. Juga sebenarnya banyak yang belajar mencanting biar semuanya tuh juga ngerti kalau batik tuh punya ciri khas sendiri-sendiri, punya arti sendiri-sendiri. Selain memperingati Hari Batik Nasional, fashion show ini sekaligus mengkampanyekan penggunaan warna alami dalam membatik agar tidak merusak lingkungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, betul sekali pemirsa, setiap tanggal 2 Oktober ini selalu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Hal ini dilakukan sebagai apresiasi dan langkah melestarikan warisan budaya. Di masa pandemi COVID-19, peringatan Hari Batik Nasional di Salatiga, Jawa Tengah digelar secara sederhana. Wali Kota Salatiga, Yulianto bersama sang istri mencoba praktik membatik dalam acara tersebut. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan budaya milik Indonesia dan peringatan Hari Batik Nasional ditetapkan sejak 2 Oktober 2009. Yang selama pandemi COVID-19 sebagai dampak dari Walaupun peringatan Hari Batik Nasional di Kota Salatiga digelar sederhana, namun acaranya atraktif pemirsa. Untuk membahasnya lebih dalam, kini kita sudah tersambung dengan Bapak Yulianto, Wali Kota Salatiga. Selamat siang Pak Yulianto. Selamat berdebat. Baik Pak Yulianto, tadi sama istri membatik motif apa nih Pak? Tadi namanya batok bolu. Batok bolu, Ya. itu susah nggak sih Pak membatik itu? Ternyata susah Mbak. Ternyata susah. Butuh kesabaran, kemudian butuh keterampilan khusus.
bisa langsung menggoreskan terus bisa satu garis begitu. Harus dilatih memang, harus latihan. Tentunya anak-anak muda, bagi para pelajar harus mulai mengenal bagaimana sih membatik yang benar itu. Oke, Pak Yulianto. Karena selama ini yang kita lakukan cuma bajunya jadi, ternyata prosesnya butuh ketelitian dan lama sekali. Oke, Pak Yulianto, setiap batik ini kan punya maknanya masing-masing. Kalau batik tersebut maknanya apa nih, Pak? Ya. Kalau batik yang tadi Bapak lukis itu maknanya apa? Suaranya kecil banget. Oke, kecil sekali. Saya ulang lagi nih Pak ya. Tadi kan sudah membatik bersama istri. Boleh dijelaskan makna dari batik tersebut apa nih Pak? Ya. Baik, Pak Yulianto masih bersama kami? Ya bisa. Kedengeran Oke. Nah, apa nih Pak pesan kepada generasi muda di luar sana terkait dengan Hari Batik, Pak? Ya, jadi begini, batik ini kan warisan leluhur, nenek moyang kita. Siapa lagi kalau bukan generasi penerus kita yang akan melestarikan, kemudian mulai belajar dari anak-anak didik, generasi muda, bahkan model-model juga harus mulai mengenal batik, supaya batik ini benar-benar mendarah daging di seluruh pelosok negeri ini. Oke, ada cara-cara khusus dan modern nggak sih Pak supaya batik ini semakin dicintai di era digital ini? Ada. Jadi di Salatiga ini ada namanya batik Markona, sehingga ini prosesnya digital printing dan hasilnya pun cukup digemari oleh anak muda. Baik. Bahkan harganya juga cukup mahal. Oke. Kelas tertentu yang bisa. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Pak Yulianto atas waktunya. Selamat berakhir pekan Bapak. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan 7 arena pertandingan PON 20 Papua. Tetap bersama kami.